Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi untuk anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Dalam pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang konsep data, jenis data berdasarkan sumbernya, dan jenis data berdasarkan sifatnya. Dan dalam pembelajaran ini, diharapkan anak-anak Bapak dapat mengerti tentang konsep-konsep dan jenis data berdasarkan sumbernya yang kita gunakan nanti dalam penelitian. Apa sih data itu? Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan sebagai fakta. Jadi data itu berbentuk angka-angka. Ya, jenis-jenisnya apa? Data kualitatif yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, dan berupa kata-kata. Kalau dia kuantitatif yang berwujud angka-angka, misalnya IPK 3,59, kemudian umur 40, 60, dan sebagainya. Kalau kita melihat tipe-tipe data, ya, data itu dibagi dua, kategorikal dan numerikal. Kemudian numerikal itu dibagi dua, discrete dan continuous. Kalau kita berbicara tentang data menurut sumbernya, ada dua sumber yang dapat kita peroleh. Yang pertama, primary, yang kedua, secondary. Yang pertama, primary adalah data dasar yang kita dapatkan langsung dari lapangan, kita olah. Kalau data secondary adalah data yang second, yang merupakan data hasil laporan dari suatu perusahaan atau suatu kantor, dan kita gunakan, kita olah untuk penelitian kita. Kalau kita berbicara tentang data dasar atau primary, itu dibagi dua dalam sumbernya. Yang pertama, kita mengadakan observasi, dan kita dapatkan data observasi tersebut kita olah, itu juga dinamakan data primary. Kemudian data survei, ya, dan data experimentation, eksperimen. Itu data yang dihasilkan dan merupakan data primary. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa data kuantitatif itu dibagi dua, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinu. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, kita menghitung 50 mahasiswa yang terdiri dari 30 pria dan 20 wanita. Kemudian, dalam suatu kelompok terdapat 1000 orang, suku Jawa 500 dan suku Sunda 500. Jadi data ini kita namakan data diskrit. Kemudian, data kontinuum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran kita. Data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian apa itu data ordinal? Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Misalnya suatu kelas atau kelas kita ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan sebagainya. Kemudian data interval. Data interval adalah data yang berbentuk, ya, gap, interval, ya, yang menghasilkan nilai dalam mata kuliah metodologi penelitian antara 60 sampai 80. Itulah yang disebut data interval. Kemudian data rasio berbentuk presentasi. Misalnya jumlah wanita dalam kelas ini 30%. Itulah yang dinamakan data presentasi. Sekarang kita akan melihat perbedaan data primer dan data sekunder. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa data primer adalah data hasil dari lapangan, kita olah, kemudian kita sajikan. Kemudian data sekunder atau sering disebut data second yang merupakan data hasil laporan
dari suatu kantor atau suatu industri atau suatu organisasi yang kita pergunakan. Kita olah datanya dan kita gunakan untuk penelitian kita. Tujuannya apa? Ya, tujuan data primer langsung untuk masalah. Kemudian tujuan data sekunder tidak langsung untuk masalah. Dan bahkan kita olah lagi datanya dan tidak langsung. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses data primer keterlibatannya tinggi. Kalau dia data sekunder, keterlibatannya rendah. Waktunya, kalau primer itu lama, karena kita mengambil data langsung dari bawah, langsung dari responden, kita kumpulkan data itu. Kalau data sekunder, karena datanya sudah tersedia, itu dilaksanakan secara singkat. Sekarang kita lihat manfaat data sekunder. Apa sih manfaat data sekunder? Data sekunder sangat bermanfaat untuk pertama, mengidentifikasi masalah. Di dalam data sekunder tadi, kita identifikasi masalah-masalah yang terjadi. Kemudian itulah sebagai judul atau variabel dalam penelitian kita. Kemudian data sekunder juga menentukan masalah yang menjadi lebih tepat. Ya, tepat dia karena kita mempelajari laporan-laporan dari organisasi tersebut. Kemudian apa manfaatnya lagi? Kita bisa mengembangkan pendekatan terhadap masalah. Ya, masalahnya sudah kita temukan, kita kembangkan. Kemudian memformulasikan riset desain dengan tepat. Menjawab variabel kunci ya sangat cepat dan tepat. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian dan pengujian hipotesis. Kelemahannya apa? Data sekunder mempunyai kelemahan karena tidak semua kantor, dinas, ya, organisasi membuat laporan setiap tahun dan tidak secara terus-menerus, secara kontinu. Organisasi tersebut tidak membuat laporan. Inilah letak kelemahannya. Kalau kita berbicara tentang kriteria evaluasi data sekunder, kalau kita mengevaluasi data sekunder tadi yang telah saya jelaskan di atas, bahwa data sekunder adalah data second dari organisasi yang merupakan data laporan tersebut, ya, dapat kita gunakan untuk penelitian. Kalau kita lihat mutahiran datanya, mutahiran datanya itu sangat update. Ya, jeda waktu antara pengumpulan dan publikasi sangat update. Kemudian provensi data diupdate secara tahun demi tahun. Dan kita mendapatkan data laporan dari suatu perusahaan atau suatu organisasi dari tahun ke tahun secara. Sekarang kita bicara tentang data sekunder yang internal. Jadi apa sih yang dihasilkan dari data sekunder internal di dalam suatu organisasi? Data sekunder yang berasal dari dalam perusahaan, ya, yang dari perusahaan tersebut yang kita namakan data internal. Ini lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Di dalam data internal tersebut tersedia data penjualan berdasarkan produk, kemudian kas dan kredit, kemudian periode waktu, dan sebagainya. Ini dinamakan data internal. Setelah kita mendapatkan data internal, maka kita melakukan pencarian data dari data eksternal. Ya, data eksternal tersebut disediakan bukan dari perusahaan, tetapi di luar dari perusahaan. Yang mana data eksternal tersebut? Data sekunder yang berasal dari luar perusahaan, seperti dari pemerintah, dari organisasi, dari investasi, dan sebagainya. Yang kita masukkan, yang untuk mendukung, ya, dari data internal perusahaan. Kita olahkan, kita sajikan, kita ramu menjadi penelitian kita. Kemudian sumber data eksternal bisa dari publikasi material, bisa dari komputer, bisa dari sindikat, atau bisa dari perpustakaan. Itulah dinamakan data sekunder eksternal. Nah, anak-anak Bapak semua,
Bapak sudah menjelaskan bagaimana data kita hasilkan, dari mana sumber data yang kita dapatkan. Dan kita sudah mengerti data berbentuk primer dan data berbentuk sekunder atau second. Dan bagaimana data tersebut kita olah dan kita sajikan untuk penelitian kita. Demikian pembelajaran kedua ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita.